Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Fazmi, mahasiswa eh, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan dengan nomor NIM 2161101177 dengan program Magister Keuangan Syariah. Hari ini akan mempresentasikan hasil proposal tesis saya yang berjudul Efektivitas Strategi Pendayagunaan dan Pendistribusian Zakat Produktif dan Konsumtif dalam 5 program Basnas Kota Batam. Studi kasus Basnas Kota Batam. Baik, yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini, saya menghadirkan data gambar dan tabel dari 3 tahun belakangan ini di pendayagunaan serta pendistribusian zakat Basnas Kota Batam. Periode 2020 sampai dengan 2022 akhir 31 Oktober 2022. Dalam konteks ini, perbandingan yang didapati yaitu efektivitas pendayagunaan dan pendistribusian 100%. Namun dalam hal penyaluran zakat yang produktif maupun konsumtif masih memiliki kendala dan tidak seimbang, sehingga dapat dikatakan proses penyaluran zakat dalam 5 program Basnas masih belum efektif serta efisien. Saya juga menarik rumusan masalah yang mana ada 4 poin rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengukur efektivitas strategi Basnas Kota Batam dalam pengelolaan zakat yang ada di Kota Batam. Yang kedua, apa penyebab ketidakefektifan bidang pendayagunaan dan pendistribusian zakat pada Basnas Kota Batam. Yang ketiga, bagaimana usulan strategi peningkatan efektivitas dalam 5 program yang dijalankan oleh Basnas Kota Batam. Yang terakhir, bagaimana pola pengembangan formula untuk zakat produktif dan konsumtif agar seimbang dalam 5 program Basnas Kota Batam. Kemudian ada 3 lagi komponen yang ada diantaranya adalah batasan masalah. Jadi batasan masalah yang saya batasi ada 4. Poin pertama yaitu saya tidak membahas mengenai muzaki. Kemudian saya juga tidak membahas mengenai mustahik. Kemudian yang ketiga itu saya tidak membahas mengenai pengelolaan zakat di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, saya tidak membahas mengenai perbandingan zakat antara Basnas di seluruh Indonesia. Adapun manfaat penelitian saya terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, bagi Basnas Kota Batam. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi bidang pendayagunaan dan pendistribusian zakat dalam mengefektifkan strategi dalam 5 program yang dianut. Yang kedua, bagi dunia pendidikan atau kampus, diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam efektivitas strategi penyaluran zakat pada 5 program Basnas Kota Batam ke depannya. Yang terakhir, yaitu bagi peneliti saya sendiri, yaitu sebagai menambah ilmu pengetahuan di peningkatan efektivitas strategi penyaluran zakat yang produktif serta konsumtif, agar seimbang dan memperbaiki mental dari mustahik menjadi munfik dan kemudian muzaki. Adapun tujuan penelitian saya itu ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengukur tingkat efektivitas pendayagunaan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam. Yang kedua, untuk memberikan usulan peningkatan efektivitas strategi Basnas Kota Batam dalam 5 program yang dianut. Yang tiga, untuk mengetahui penyebab apakah dari adanya ketidakefektifan strategi di bidang pendayagunaan dan pendistribusian zakat dalam penyaluran zakat produktif dan konsumtif. Oke, masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Dalam hal lainnya, sebabnya landasan teori, saya menganut ada 10 poin subbab yang saya ambil sebagai rincian awal dalam pembentukan fondasi masalah yang akan saya selesaikan. Yang pertama adalah definisi zakat. Ini mengenai tentang apa sih itu zakat dan hal lainnya. Yang kedua, hukum zakat ini lebih mengacu kepada syariah dan hukum penyalurannya, regulasinya. Yang ketiga itu jenis zakat, itu lebih mengacu terhadap jenis zakat tipe pengumpulan. Itu dalam hal lainnya ada zakat mal dan zakat fitrah. Yang keempat adalah sasaran zakat. Ini lebih mengacu kepada pendayagunaan serta pendistribusian zakatnya, yang mana hal tersebut tertuang dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillah. Yang kelima itu tentang hikmah dan manfaat zakat, yang mana hal ini mengenai tentang manfaat dan dampak yang telah disalurkan oleh Basnas Kota Batam kepada mustahik, apakah pola dari penyaluran tersebut bersifat konsumtif
atau produktif, karena dalam halnya produktif dapat mengibaratkan kita seperti roda. Jadi sewaktu-waktu mustahik dapat menjadi munfik kemudian menjadi muzaki, pola ukurnya seperti itu. Yang keenam adalah Badan Amil Zakat Nasional, itu tentang lembaganya sendiri. Yang ketujuh, konsep pengelolaan zakat. Yang kedelapan, allocation to collection ratio. Yang ini adalah metode awal saya sebagai tingkat pengukuran efektivitas pendahyagunaan dan pendistribusian zakat. Yang mana metode ini awalnya digunakan di zakat core proses yang menganut tentang allocation to collection tidak akan jauh dari rasio yang ada dan memiliki tipikal efektivitas yang dituntun dengan nilai-nilai sesuai dengan aturan ZCP. Yang sembilan adalah fishbone diagram. Fishbone diagram ini saya gunakan untuk meneliti apa sih kendala terjadi sehingga dampaknya itu menyebabkan ketidakefektifan strategi terhadap lima program yang ada di Basis Kota Batam. Yang terakhir adalah strength, weakness, opportunity, dan threats. Ini ibaratnya orang sering mendengar adalah SWOT, yang mana ini merupakan suatu usulan atau strategi atau bisa jadi suatu masukan terhadap Basis Kota Batam, apa sih yang harus dilakukan dalam pembenahan keseimbangan antara penyaluran zakat produktif dan konsumtif. Oke, hasil penelitian terdahulu yang relevan. Ini merupakan fondasi kedua yaitu data sekunder yang saya gunakan sebagai acuan saya untuk meneliti dari step by step apa yang harus saya lakukan dalam data yang saya dapati. Artinya dalam segi data primer, yaitu data primer yang saya dapati, saya harus bagaimana sesuai dengan jurnal yang saya baca. Dan ini jurnal ini juga merupakan suatu tolak ukur saya sejauh mana dan hal apa yang saya butuhkan sebagai media penambah dari kelengkapan data yang saya perlukan. Oke, kerangka berpikir ini lebih tepatnya adalah suatu data dari yang kita dapat sebelum dan akan melakukan hingga pada hasilnya akan mendapati suatu hal atau solusi yang diperlukan di Basis Kota Batam. Yang pertama adalah input, ini mengacu terhadap data pokok yang saya butuhkan. Yang kemudian ada prosesnya adalah proses yang saya dapati ketika telah menemukan apa sih hipotesis atau hipotesa sementara dari dampak yang telah saya input yang saya dapati dari data pokok yang saya terima. Yang ketiga adalah output, yaitu data dari hasil pengolahan proses saya yang menggunakan tiga metode tersebut, yaitu IRC, Fishbone, dan SWOT. Terakhir adalah outcome. Outcome ini adalah suatu hal jadi atau yang bisa diibaratkan suatu pendobrak strategi yang digunakan Basis Kota Batam sebagai usulan saya untuk kemajuan dan penyimbang dari penyaluran zakat produktif dan konsumtif. Oke, bab 3. Bab 3 ini tentang metodologi penelitian, di mana terdapat 6 poin. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Hal ini, yang pertama ini saya lakukan tepat di Basnas Kota Batam. Kedua, jenis data yang dikumpulkan. Jenis data yang dikumpulkan ada dua. Yang pertama, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok yang saya temukan lewat grafik dan berkas-berkas penyaluran, serta data-data pendukung yang saya gunakan sebagai acuan mengenai 8 asnaf yang akan dituju dan 5 program Basnas yang dianut. Kemudian data sekunder lebih tepatnya adalah hasil penelitian relevan yang mana saya gunakan sebagai acuan tonggak atau tumpuan saya untuk menyopang dari data-data pokok yang saya dapati atau bisa menggunakan observasi juga. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini lebih tepatnya mengenai metode yang saya anut dari tiga itu dari segi IRC, Fishbone, dan SWOT. Oke, yang keempat adalah metode pengolahan dan analisis data. Di sini kita mendapati bahwasannya data yang telah kita kumpulkan kita olah menggunakan tiga metode tersebut, yang mana tiga metode nanti yang akan menentukan apa sih hasil dari strategi atau usulan yang akan diajukan ke Basis Kota Batam. Yang kelima adalah kerangka pemecahan masalah, yang mana ini alur dari step saya dari awal sampai akhir dan hal-hal yang harus saya lakukan meruntut pada kerangka pemecahan masalah. Yang keenam adalah jadwal penelitian. Jadwal penelitian adalah sebagai awal penentuan saya untuk mengatur step by step saya harus mengambil data dan saya harus mengolah data, kemudian menjadikannya usulan strategi untuk diajukan ke Basis Kota Batam dalam program yang dianut. Oke, ini kerangka pemecahan masalah. Yang pertama adalah start atau mulai, kemudian observasi, yang mana observasi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama analisis sistem, kemudian identifikasi masalah, yang mana nanti pada akhirnya mengkerucut membentuk suatu pengumpulan data. Nah,
pas pengumpulan data lah kita butuh namanya data primer dan data sekunder yang saya jelaskan tadi. Setelah dapat dan sekiranya cocok datanya, kemudian kita masuk ke dalam pengolahan data yang menggunakan tiga metode yang saya katakan, yaitu seperti IRC dan Fishbone serta SWOT. Kemudian ada analisis pembahasan yang mana setelah mendapatkan pengumpulan dan pengolahan data, kita bahas satu persatu rinciannya mengapa ketidakefektifan strategi dalam penyaluran zakat produktif dan konsumtif tidak seimbang dibahas kota Batam dalam bentuk 5 program tersebut. Dan hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwasannya apa yang harus kita lakukan ke depannya, serta usulan apa yang digunakan untuk formula perbaikan dalam menjalankan pendagunaan di awal tahun yang akan datang. Oke, jadwal penelitian. Ini adalah jadwal yang saya gunakan untuk menata observasi saya, penelitian saya, yang mana saya harus menargetkan selama 6 bulan, yaitu awal 2 bulan di 2022, yaitu November serta Desember, kemudian 4 bulan di 2023, yang mana Januari, Februari, serta Maret dan April. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.